Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudariku seiman dan seakidah, semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menurunkan rahmat-Nya kepada kita semua, dan semoga dengan rahmat tersebut kita dibimbing di atas ketaatan dan kita diampuni dosa-dosanya yang telah lalu, serta dijaga di masa yang akan datang dari perbuatan dosa dan maksiat. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan di halaman 184. Qala al-mu'alifu hafidhahullahu ta'ala. Matan yang kedua, hadhihi al-ayatu ats-tsalatsu tadammanat tsalatsa masaila. 3 ayat di dalam surat Al-Fatihah, 3 ayat pertama setelah Bismillahirrahmanirrahim mengandung 3 pelajaran yang sangat penting. 3 ayat tersebut allati talaha fi awwali risalat, yang dibacakan setelah Bismillahirrahmanirrahim di awal surat Al-Fatihah, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Tadammanat thalatha masaila. 3 ayat ini memuat permasalahan yang sangat penting, 3 pelajaran yang sangat berharga, yang sangat istimewa, yang sangat urgent untuk kita pelajari. Di halaman 185, matan yang ketiga, al-ayatul ula. Kita mulai dari ayat yang pertama, yaitu Alhamdulillahirabbil alamin. Fiha al-mahabbatu. Di dalam ayat ini terkandung penjelasan, yaitu tentang cinta, al-mahabbah. Ya. Li'anna Allaha mun'imun. Karena sungguhnya Allah itu adalah zat yang maha berjasa, memberikan nikmat yang begitu besar dan begitu banyak. Wal mun'imu yuhabbu ala qadri in'amihi. Dan sebuah keniscayaan, zat yang maha berjasa, yang banyak memberikan nikmat, layak untuk dicintai sesuai dengan kadar kenikmatan yang diberikannya. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji lillah, segala sanjungan, segala cinta karena Allah saja, hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lainnya. Cinta ibadah hanya untuk Allah saja. Lillahi rabbil alamin. Allah adalah Rabb, Allah adalah pengatur seluruh alam. Alhamdulillahi ala madza. Segala sanjungan, segala pujian, rasa cinta atas dasar apa? Ala na'amihi, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya. Wa huwa yuhmadu, ya, subhanahu wa ta'ala li dzatihi wa li asma'ihi wa sifatihi wa li af'alihi. Ya. Allah adalah zat yang begitu banyak berjasa kepada kita, memberikan begitu banyak nikmat. Ya. Kalau kita mau merenungkan, seandainya Allah kembalikan kita ke tanah, lalu kemudian Allah ciptakan kita bukan menjadi sosok manusia, apakah kita mau? Tentu kita tidak mau. Apalagi kalau diciptakan menjadi binatang, menjadi hewan yang menjijikan. Ini adalah nikmat yang sangat besar. Ya, kita dihidupkan, menghirup udara bebas, bisa menikmati segala macam makanan dan minuman yang lezat.
bisa beristirahat, bersenang-senang, ya, dengan segala fasilitas yang ada di muka bumi. Ini semua Allah sediakan sehingga kita bisa merasakan nikmat yang begitu banyak dan besar. Sehingga Allah layak untuk dipuji, Allah layak untuk dicintai, ya. Layak dipuji, baik itu zatnya, zat Allah itu layak untuk dipuji, disucikan. Demikian juga nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatan-perbuatannya, ya. Berbeda dengan makhluk, ya. Ada makhluk itu dipuji perbuatannya, tapi mohon maaf terkadang, ya, bentuk wajahnya, bentuk rupanya itu tidak enak untuk dipandang, ya. Ada orang yang, ya, wajahnya sangat rupawan, ya, enak untuk dilihat, ya, kalau bahasa sekarang glowing, ya. Tetapi perbuatannya menyebalkan, ya, tidak layak untuk dipuji, ya. Sedangkan Allah dari seluruh sisi itu layak untuk dipuji, layak untuk disanjung, baik itu dari sisi zatnya, sifatnya, nama-namanya, dan perbuatan-perbuatannya, ya. Layak untuk diberikan pujian, diberikan jempol, diberikan sanjungan, ya. Fahuwa al-mun'imu ala ibadi, karena Allah lah zat yang begitu banyak memberikan nikmat kepada seluruh hamba-hambanya, ya. Fakullu mun'imun fahuwa yuhmadu ala qadri ma an'ama. Setiap yang memberikan nikmat, maka dia layak untuk dipuji sesuai dengan kadar nikmat yang diberikannya, ya. Contoh misalnya, ya, ketika kita kelaparan, ya, kita mencari makanan, tidak ada makanan yang bisa dimakan, tiba-tiba ada orang yang memberikan makan kepada kita sehingga kita terbebas dari rasa lapar, ya. Maka sudah menjadi keniscayaan, sudah menjadi kewajaran kita akan memuji orang yang telah berjasa kepada kita, yaitu memberikan makanan, ya. Dan masih banyak contoh yang lainnya, ya. Ketika seorang misalnya di perjalanan, ya, sepedanya terkena paku tajam, bocor, ya, dan ia tidak tahu bengkel di sebelah mana, tiba-tiba ada orang yang ngasih tahu, ya, memberitahukan kepada kita untuk menambal ban yang bocor itu, bengkelnya sebelah sana. Pasti kita akan senang, kita akan menunjukkan wajah ceria kepada orang yang berjasa, kepada orang yang telah memberikan nikmat, yaitu menunjukkan tempat di mana ban bocor itu bisa diperbaiki, ya. Apalagi Allah Subhanahu wa taala yang begitu banyak jasanya kepada kita dan tidak mungkin kita bisa membalasnya, ya. Impossible, tidak mungkin kita bisa membalas kebaikan Allah SWT, nikmat yang Allah berikan. Wa la yaqtadi an yuhabba, sehingga, ya, karena Allah adalah al-mun'imu, zat yang maha berjasa memberikan nikmat, sehingga berkonsekuensi Allah itu layak untuk dicintai, Allah itu sangat pantas untuk dipuji, ya, disanjung dari berbagai sisi. Li'anna nufusa jubilat ala hubbi man ahsana ilaiha, karena jiwa-jiwa manusia itu ditanamkan secara fitrah, dia akan mencintai kepada siapa yang berbuat baik kepada dirinya, ya. Tidak ada istilah namanya tulung mentung, ya. Biasanya orang kalau ditolong, normalnya orang ditolong, dia akan berterima kasih kepada orang yang menolong, dia akan mengucapkan, ya, terima kasih, ya, wajahnya berseri-seri, ia mencintai orang yang telah berjasa kepada dirinya, ya. Tidak ada orang yang, ya, ditolong lalu kemudian tidak berterima kasih. Itu namanya manusia yang tidak tahu diri, ya. Sehingga orang-orang yang tidak mencintai Allah, ya, pada hakikatnya adalah orang yang tidak tahu diri. Dia sudah banyak mendapatkan fasilitas hidup, kenikmatan hidup di alam semesta ini, tapi ia justru mencintai kepada selain Allah, ya. Hanya orang yang tidak tahu diri, ya.
Wallahu jalla wa ala, Allah yang maha mulia dan maha tinggi, ya, huwa al-muhsinu wa huwa al-mun'imu wa huwa al-mutafaddilu ala ibadihi. Allah adalah zat yang begitu banyak berbuat baik kepada kita, begitu banyak memberikan nikmat, memberikan keutamaan, meninggikan derajat kita. Ya, kita sebagai manusia bisa berjalan dengan tegap, dengan dua kaki. Makhluk yang sempurna, berbeda dengan hewan, dengan binatang. Mereka berjalan, ada yang dengan perutnya, berjalan dengan kaki dan tangannya. Ya, ada yang berjalan dengan tanpa mata, dalam keadaan buta, tidak memiliki telinga. Ya. Sedangkan kita diciptakan oleh Allah dalam keadaan sebaik-baik bentuk. Ya. Fatuhibbu al-qulubu ala na'amihi wa ala fadlihi wa ihsanihi mahabbatan la yu'adiluha mahabbatan. Ya. Sehingga wajar, ya, hati manusia itu mencintai, ya, menyukai nikmat, mencintai keutamaan, ya, kemuliaan, kebaikan dengan cinta yang tiada banding, tiada tara. Ya. Jadi wajar kalau kita mencintai Allah dengan totalitas, dengan cinta yang sangat besar, karena jasa yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang Allah berikan kepada kita juga sangat besar. Ya. Jadi sudah hal yang dimaklumi, sudah sesuatu yang sangat wajar dan sangat pantas kalau kita mencintai Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika kanat al-mahabbatu a'dhamu anwa'il ibadah. Oleh karena itu, cinta, ekspresi cinta, perasaan cinta yang ada di dalam hati, ini bagian dari jenis ibadah yang besar nilai pahalanya di sisi Allah. Ya. Jadi mahabbah ini termasuk jenis ibadah yang nilainya sangat besar, ya, yang ada di dalam hati. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayat alhamdulillahirabbil alamin tadammanu al-mahabbata. Di dalamnya terkandung, ya, pelajaran, yaitu tentang cinta. Ya. Wa sayadkuru asy-syaikh rahimahullah annal mahabbata ala arba'ati anwa'in. Ya. Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah, beliau akan menjelaskan sesungguhnya cinta itu ada 4 jenis. Ya. Cinta itu ada 4 jenis. Ya. Yang pertama mahabbatun syirkiyatun. Ya. Cinta yang syirkiyah. Ya. Apa itu mahabbatun syirkiyatun? Wahia mahabbatul asnami wal awsani wa kulli ma yu'badu min dunillah. Cinta yang ditumpahkan, yang diekspresikan kepada asnam, kepada patung, kepada ausan, kepada berhala, ya, kepada apa saja yang disembah selain Allah. Itu adalah cinta yang syirkiyah. Apakah ada? Ada. Banyak. Ya. Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Dan sebagian manusia, sebagian besar malah, ya, ada yang mengambil selain Allah sebagai tandingan-tandingan, lebih dari satu. Mereka mencintai tandingan-tandingan tersebut sama seperti mencintai Allah. Yaitu ini adalah cinta yang syirkiyah. Ia berikan kepada tandingan-tandingan Allah, ya, seperti ia memberikan cintanya kepada Allah. Cintanya terbagi. Walladzina amanu. Adapun orang-orang yang bertauhid, asyaddu hubban. Cinta mereka begitu besar.
cinta mereka murni lillahi, hanya untuk Allah saja. Ya, cinta ibadah mereka hanya untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Ya. Lianna mahabbatahu mahabbatu tauhidin wa ikhlas. Karena cinta yang dimiliki orang-orang yang amanu, yang bertauhid, cinta mereka didasari dengan tauhid, didasari dengan ikhlas. Ya. Mereka hanya mentauhidkan Allah saja. Cinta yang berupa ibadah tersebut hanya diperuntukkan untuk Allah saja, tidak untuk yang lainnya. Kemudian jenis cinta yang kedua, an-nau'u tsani, mahabbatun muharramatun. Mahabbah yang haram, cinta yang terlarang, cinta yang diharamkan. Wa hiya mahabbatun ma yabghuduhu Allah Subhanahu wa ta'ala minal mamnu'ati wal manhiyati wal muharramati. Yaitu cinta apa saja, kita mencintai apa saja, ya, menyukai, menyenangi, ya, apa saja yang dibenci oleh Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi, yaitu larangan-larangan dan keharaman-keharaman, ya, dari mulai syirik, dari mulai bid'ah, kemudian maksiat dan keharaman-keharaman lainnya, ya. Kemudian berikutnya, wa min dzalika di halaman 186, mahabbatul musyrikina wa mahabbatul kufar. Dan yang memiliki cinta syirkiyah dan cinta muharramah ini dimiliki oleh orang-orang musyrik dan orang-orang kafir. Mereka memiliki perasaan cinta, namun cinta yang mereka ekspresikan, cinta yang mereka tumpahkan, ya, cinta yang syirkiyah dan cinta yang muharramah, ya. Kemudian selanjutnya wana usalisu, jenis cinta yang ketiga, mahabbatun tabi'iyatun. Mahabbah tabi'iyah, cinta yang menjadi tabiat, ya. Wahia mahabbatul insani li auladihi. Contohnya adalah seseorang itu mencintai anak-anaknya, mencintai keturunannya. Ia bahagia hatinya ketika diberikan keturunan, melihat anaknya yang lucu, menggemaskan, ya. Di dalam hatinya ada cinta, ada perasaan sayang, perasaan, ya, kasihan, ada tali kasih antara dirinya dengan anak-anaknya. Ini adalah cinta yang tabi'iyah. Wali abawahi, demikian juga seorang anak mencintai ayahnya, mencintai ibunya yang telah melahirkannya, mencintai kakek neneknya, mencintai, ya, paman-pamannya, bibi-bibinya, Pak Le dan Pak D-nya, ya. Ini adalah cinta tabi'iyah. Wali jaujati, mencintai istrinya, mencintai belahan jiwanya, mencintai pasangan hidupnya. Ini adalah cinta tabi'iyah, ya. Mencintai istri, wanita yang dinikahi secara sah, secara agama, ya. Maka mencintai istri adalah cinta yang tabi'iyah. Pada asalnya cinta tabi'iyah. Wali asdiqaihi, mencintai teman-teman mainnya, mencintai teman duduknya, teman satu kelasnya, teman satu pengajiannya, ya. Mencintai teman yang biasa main, ya, teman duduknya, ya, sahabat-sahabat dekatnya. Hadhihi mahabbatun tabi'iyatun. Ini adalah cinta tabi'iyah, la yu'akhadu 'alaihal insan. Dan seseorang yang memiliki cinta tabi'iyah ini tidak dicela, ya, tidak diharamkan selama, ya, selama tidak mengalahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Cinta yang wajar, yang itu memang sudah ditanamkan secara fitrah, ya, sudah sejak bawaan lahir. Normalnya manusia itu pasti mencintai istrinya, mencintai suaminya, mencintai orang tuanya, mencintai anak-anaknya, mencintai, ya, teman-temannya, ya. Kemudian berikutnya an-nau'ur rabi'u, jenis cinta yang keempat, mahabbatun wajibatun, cinta yang diwajibkan. Kita wajib mengekspresikan rasa cinta, menumpahkan rasa cinta
Wahia mahabbatu auliyaillah, yaitu mencintai para wali-wali Allah, mencintai orang yang bertauhid, mencintai orang yang mendakwahkan tauhid. Ya. Ini hukumnya wajib. Ya. Jadi, orang-orang yang bertauhid, maka salah satu di antara cirinya adalah ia mampu mengekspresikan mahabbatun wajibatun, cinta yang wajib kepada siapa? Kepada para wali-wali Allah. Ya. Maka sangat aneh orang yang memusuhi ahli tauhid, mentahdir ahli tauhid tanpa alasan syar'i, ya. Menjauhkan dakwahnya ahli tauhid hanya karena persoalan pribadi, hanya karena persoalan duniawi, persoalan yang tidak jelas, ya, landasannya, ya. Wahya mahabbatun fillah. Jadi cinta yang wajib ini cinta yang diekspresikan karena Allah. Saya menyukai si fulan, mencintai si fulan karena si fulan adalah ahli tauhid, karena si fulan mendakwahkan tauhid. Ya. Karena banyak sekarang orang-orang yang mengaku ahli tauhid tetapi memusuhi ahli tauhid lainnya hanya karena dirinya tidak terima dikritik, dinasihati. Ya, ya, inginnya dia itu dipuji, inginnya dia itu tidak disalah-salahkan. Ya, maka ini adalah kesalahan yang fatal. Ya, dia tidak bisa mengekspresikan rasa cinta yang wajib kepada ahli tauhid lainnya. Ya. Jadi wali-wali Allah siapa saja yang bertauhid, di atas tauhid, yang mendakwahkan tauhid, orang-orang yang berusaha beribadah di atas sunnah, mengajarkannya kepada orang lain, ya, orang-orang yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka lah wali-wali Allah. Ya. Wajib untuk dicintai, wajib untuk didukung, wajib untuk dikampanyekan dakwahnya, wajib untuk disupport, ya. Tidak boleh dibunuh karakternya. Ya. Wal muwalatu lillahi azza wajalla, memberikan loyalitas, ya, membantu usaha dakwahnya. Ya. Ini hukumnya wajib. Ya. Kita harus mengekspresikan rasa cinta tersebut, ya, kepada ahli tauhid. Ya. Ini di luar pembahasan masalah nasihat menasihati. Ya. Sebagai sesama muslim sudah menjadi hak dan kewajiban. Ketika ada orang yang melakukan kesalahan, melakukan dosa terang-terangan, maka wajib kita nasihatin. Ya, jatuh dalam riba, jatuh dalam zina, jatuh dalam gosok, jatuh dalam perbuatan zalim yang lainnya, maka kita sebagai seorang muslim yang diperintahkan oleh Allah untuk mengekspresikan mahabbatun wajibatun, kita wajib untuk menasihatinya. Namun terkadang banyak orang yang tidak terima, ya, merasa dirinya, ya, tidak dihargai, merasa dirinya direndahkan. Ya, maka ini adalah suatu kekeliruan. Ya. Kullu hadza dahilun fi qouli alhamdulillahirabbil alamin. Semuanya ini cinta yang bersifat wajib masuk ke dalam ayat alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian, segala sanjungan, segala cinta, segala loyalitas, ya, itu lillah, hanya karena Allah, hanya untuk Allah, Rabbil alamin, sebagai Rob, zat melihara seluruh alam. Ya. Insyaallah ta'ala kita akan lanjut pada sesi yang akan datang. Ya. Ini adalah penjelasan secara umum, secara global, jenis-jenis cinta. Ya. Dan hendaknya kita mencukupkan untuk membahas cinta. Ya. Kita jadikan, ya, kitab-kitab para ulama sunnah sebagai rujukan. Kita tidak perlu lagi membuka kitab-kitab atau buku-buku yang membahas cinta dari orang-orang kufar, dari orang-orang yang tidak jelas akidahnya. Kita cukupkan dengan apa yang dijelaskan oleh para ulama sunnah, sehingga kita berada di jalur yang benar.
kita tidak akan salah dalam memahami makna cinta. Ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, dan mohon maaf atas segala kurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.